Oke, kembali lagi ke acara kita A1. Ya gimana nih, Bro? Kenapa namanya A1 sih? Serius deh. Gua tadi ngobrol sama Ari. Ya. Gua baru tahu ada acara A1. Apa? A1 tuh apa? Apa itu maksudnya? Lu nanya A1 tuh artinya apa gitu ya? Oke, jadi gini. Kalau misalnya di intelijen itu sebenarnya A1 itu istilah intelijen, guys. Kalau misalnya itu untuk level-level validitas informasi. Misalnya ada informasi yang kurang valid, biasanya mungkin B2 atau apa. Nah, A1 itu adalah level informasi yang paling valid. Oh gitu. Gitu. Jadi dan itu biasanya dipakai juga untuk orang-orang politik biasanya. Jadi istilah politik juga. Kalau untuk informasi yang valid nih A1. Contoh misalnya nih. Gua denger nih, Bro. Ya. Ada partai ini nih. Ya. Partai ini nih. Ya. Sudah mulai rapatkan barisan. Tahu dari mana tuh? Dari orang dalam. Valid nggak tuh? A1. Oh gitu. Gitu mainnya. Coba. Gitu. Jadi A1 tuh. Oh, itu artinya A1 itu? Artinya A1 itu. Dan baru lo kasih tahu di episode 3. Dari episode 1 udah sih. Udah. Cuman apa ya? Cuman ya ini kan ya biar lo juga paham gitu loh. Oke. Coba. Apa ya? Ada informasi apa nih, Bro? Kita ngobrol dulu ya, biar belum kepikiran. Belum kepikiran gua. Okay. Nanti soalnya jadi masalah. Jadi itu adalah informasi valid. Informasi yang paling Pantesan valid. Dulu gue pernah ada di salah satu acara TV, namanya A1,5. A1,5? Iya, gue nggak ngerti. Ternyata itu maksudnya dari informasi kayak gitu ya. Oh, berarti mungkin maksudnya udah A1 tapi masih setengah gitu. Masih nanggung mungkin. Iya. Dan emang acaranya politik semua. Emang acaranya tentang politik. Oh. Kayak gitu. Gitu, Pak. Apa namanya? Jadi kayak ya hampir A1 mungkin maksudnya gitu kan ya. Iya. Oke guys, tapi ya sebelumnya ya ini gue juga pertama kali ini A1 kita mengundang seorang komika. Gitu. Terima kasih. Saya merasa terhormat. Saya juga merasa terhormat. Terima kasih sudah mau menemani saya di sini. Thank you, Bat. Jadi Reza Coki Pardede ini juga salah satu komika yang sering gue tonton di YouTube. Thank you, Bat. Terutama pas lagi jadi komentator Dota biasanya. Oh, lu main Dota? Dulu, tapi zaman Dota 1. Tandanya Anda sudah move on dari kehidupan. Yes. Biasanya kalau yang masih seumuran kita masih main Dota, pasti pengangguran nanti. Pasti tidak punya pekerjaan, pasti ya pengangguran biasanya. Pengangguran, jomblo, benar. Udah dipaksa nikah tapi belum ada calon. Betul, pelariannya kemana? Narkoba nggak mampu beli. Jadi pasti Dota. Pasti Dota gitu. Iya, benar. Tapi dulu juga sempat main Dota 1. Oh gila, Pak, gue tuh dulu alasan gue bolos kuliah kalau bukan karena nongkrong main Dota, Pak. Nah, Cuman dua itu doang. Dan gue tuh main dari Dota 1 dan Dota 2. Dota 2 juga sempat main. Untungnya gue nemuin passion yang lain selain Dota. Kalau enggak terjebak di situ. Kalau enggak terjebak di warnet, gue tau gak lu? Yang naro rokok di keyboard, tau kan lu? Oh, kalau orang warnet kan ada keyboard tuh ditaruh di keyboard, terus kayak kita pulang 2 hari sekali gitu kan, ada paket malam gitu. Iya tuh. Gila tuh. Nginep, ya kan pulang baru jam 5 pagi. Betul. Untung ada thanks God ada stand up comedy ya, kalau enggak gue jadi mas-mas warnet sih sampai sekarang sih. Gila. Tapi gue suka dulu waktu liga Liga Dota mahasiswa itu yang biasa lu sama IEL itu. Gue suka yang kalau waktu itu gue sukanya adalah kalian suka banget komentarin tim dari alma mater gue. Lu anak mana? Gue dulu lu kan anak Gundar kan? Iya, gue Gundar. Gue sebelahnya. UI. Oh iya. Wah, berarti anak UI. Lo UI ambil jurusan? Gue ambil jurusan sosiologi. Pas lah di total politik ya. Iya, kira-kira. Cuman kalau misalnya lo tanya gue sosiologi itu apa, sekarang gue juga nggak ngerti, guys. Untung gue di sastra Inggris. Untungnya. Gua dulu tuh pikiran gue tuh sastra Inggris tuh karena
belajar bahasa Inggris. Oke. Ternyata culture-nya, Pak. Culture-nya Gue suruh ternyata. baca-baca Shakespeare, pusing gue anjing. Tapi kan kalau misalnya di masyarakat umum, Ya. standar lo sebagai anak sastra Inggris adalah lu bisa bahasa Inggris. Iya, padahal sebenarnya harusnya bahasa Inggris pengantar. Begitu lo masuk sastra Inggris tuh lo udah dianggap intermediate lah bahasa Inggrisnya. Lo langsung diajarin tentang culture bahasa orang Inggris, sastranya, kebiasaan orang Inggris dan yang lain-lain. Dan bahasa Inggrisnya nggak terlalu banyak Nggak malah terlalu sebenarnya. banyak. Dan itu yang miskonsepsi orang biasanya di situ. Miskonsepsi orang dan tapi Iya. jadi kalau misalnya ntar ditanya orang, oh sastra Inggris, gimana level bahasa Inggris lo? Lo bisa lah ya kan? Ya enough lah. Enough lah. Kalau misalnya Enough. gue nih, kalau misalnya standar gue sebagai anak sosiologi kan Iya. harus bisa menganalisis permasalahan sosial yang ada sekarang, gitu loh. Dengan teori-teori Marx, Durkheim, Weber. Gue aja lupa mereka tuh siapa aja sekarang. Iya. Gua kemampuan bahasa Inggris gua cukup lah. Cukup. Sampai tahu kalau ada orang yang menghina gua dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi gua bisa Oke. mengidentifikasi sarkasm dalam Oke, gua ngerti ini Oke. sarkasm ya cukup Udah lah. tahu kalau itu nyindir Iya, atau tahu menghina gua. gitu Benar. ya. Tapi Lo- tersinggung. Enggak, gua. Enggak, Susah susah. bikin gua tersinggung. Oke. Susah. Gitu. Nah, habis itu gue suka tuh waktu itu lo cukup ngeceng-cengin alma mater gue, walaupun gue juga udah lulus juga pas itu nontonnya. Tapi lo cukup mengomentari sangat kritis Ya. tentang dari alma mater gue yang main sebagai shadow shaman waktu itu. Oh iya. Nah, itu tuh Emang seru lucu banget. sih, emang tuh lucu banget. Ulernya mana ulernya gitu. UI. Tapi keren lah UI. Keren sih. Oke. Nah, Ini bukan total gaming. bukan. Ini Hampir jadi total e-sport tadi. Total e-sport gitu. Jadi kita sekarang lanjut aja ke apa namanya inti dari acara A1 yang sebenarnya sampai sekarang sampai episode 3 kemarin belum ada intinya. Belum ada intinya. Nggak apa-apa bro, yang Nggak penting konten aja. Anda pikir konten saya ada intinya? Konten saya malah lebih banyak masalahnya Oh, itu daripada dia. intinya kadang-kadang. Oke, tapi sorry nih, gue bakal kasih lo masalah. It's okay. Gak usah masalah. It's okay. Tapi mungkin sebelumnya apa sih Coki ini mungkin sekarang ada yang kayak permasalahan. Sorry, apa bahasa gue terlalu kurang A1 nih. Apa sih yang bikin lo gemes sekarang di kayak pemerintahan kita, entah di lembaga mana, apa sih yang bikin lo gemes biasanya sih? Apa ya? Banyak sih. Ini yang paling bikin gue gemes sih sebenarnya lebih ke arah kayaknya sih bukan ke pemerintahannya per se, tapi lebih ke arah bagaimana kadang-kadang pemerintah kurang tegas dalam menanggapi keabsurdan yang ada di sekelilingnya. Gitu. Nah, contoh absurd, contoh satu aja yang agak simpel gitu. Saya pikir dulu, agak simpel ya, karena Ya. gue juga pemahamannya juga gak mendalam gitu. Ini gue pikir dulu biar bahasanya aman. Nanti dilaporin. Enggak. Misalnya kayak kebijakan-kebijakan yang kalau kita pikir-pikir tuh cukup aneh. Oke. Misalnya contoh pada saat beberapa waktu yang lalu kan kita sempet dibolehin Car Free Day kalau gua nggak salah. Oh ya, di Jakarta kan kalau nggak salah. Ini di Jakarta di sini. Lagi masa kayak gini. Gitu ya. Terus tiba-tiba setelah Car Free Day ada terdeteksi ada yang positif berapa gua kurang tahu gitu, terus akhirnya dilarang lagi gitu. Oke. Terus kan maksud gua ya kenapa tidak bisa Anda prediksi dari awal dong? Kalau itu akan ada kemungkinan kena gitu. Jelas. Yang kayak gitu aja sebenarnya. jadi kayak gemes aja gitu. kayak apa sih maksudnya gitu ya? Iya, karena maksud gue dari berbagai elemen itu kan harusnya kan entah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu kan punya resources yang orang lain nggak punya milikin, yang orang lain nggak punya. Betul. Kalau orang lain blunder bisa dimaklumi karena dia tidak punya resources yang sangat banyak. Oke. Maksud gua kan kalau instansi tertentu atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah kan punya resources yang sangat banyak, ada orang-orang pinter di sana, dia bisa memprediksi dengan data dan yang lain-lain, masa bisa blunder hal-hal kayak gitu? Gua kadang-kadang gemes aja sih. Jadi itu aja sih. Kayak pengen ada yang pengen lu cubit gitu ya? Iya, cuman gua pikir nggak akan ada ngaruhnya juga sih ya. Iya. Tapi ya gua gemes aja kalau Gemes kayak aja gitu. ya? Oke. Ada beberapa kebijakan yang kenapa begini gitu. Oke, nah mungkin biar bikin jadi A1 banget nih karena Iya. kalau di total politik itu yang kalau pembicaraan yang cukup serius, cukup berbobot di segmen lain.
Iya. Nah, Kalau di biasa sini yang tuh- santai-santai aja ya. Enggak, yang sampah-sampahnya di sini. Tapi lo tahu nggak? Lu tuh kita tuh sebenarnya lu kan orang Batak, jadi kita sempat ngobrol. Oh iya, betul. Marga lo Simanjuntak. Simanjuntak kan gua Pardede. Sebenarnya kita tuh jadi kayak bikin konten kayak gini tuh kita mengingkari kodrat orang Batak lagi. Loh, kodrat orang Batak tuh kita tuh kalau nggak jadi pengacara, Oke. ya dong. betul. Pengacara banyak orang Batak dong. Betul banget. Pengacara, Nah. terus politisi banyak banget. Oh Kak. iya, jelas. Politisi, Ah. pengacara itu yang sukses-sukses. Kalau yang masuk ke entertainment penyanyi, Maksudnya anggota band, Anggota band. atau penyanyi Ah. gitu. Itu biasanya yang paling banyak. Yang jadi pelawak jarang orang Batak. jarang. Kayak terlalu serius orang Batak nih kayaknya. Iya, enggak karena mau melawak kayak mengancam. Kita kalau ngomong kan terlalu ini intimidatif kan. Betul. Jadi jarang orang menurut gua sih ya gue salah satu dari sedikit banyak orang Batak yang jadi komedian sih. Dan lu juga di konten Total Politik orang Batak tapi yang bawain yang kontennya yang paling ringan. paling ringan gitu. Biasanya yang paling ekstrim-ekstrim kan. Betul. Bahkan juga kalau misalnya di kampus gua itu kan ada kayak ikatan-ikatan mahasiswa dari mana Iya. gitu. Nah, kalau misalnya dari Bataknya itu Orang Medannya ya. orang Batak. bukan yang dari Medannya, ini Ya. kayak secara informal kita Ya. orang Batak yang suka nongkrong doang, Ya. yang suka nyanyi-nyanyi gak jelas tiba-tiba di kantin, kita bikin namanya cukup sangar, Apa tuh? gerobak pasir. Anjir, itu artinya apa tuh? Gerombolan Batak pantang diusir. Iya. Ya. Sebenarnya bukan pantang diusir, ada yang berani nggak ngusir? Nah, itu Sebenarnya lebih ke situ sih. Lebih ke situ Nggak, bukan sebenarnya. karena apa-apa, karena kan lagi rame, lagi enak main gitar. Main gitar. Iya. Saya udah jadi lihai dalam menetralisir nih kayaknya nih mulai sekarang nih. Karena orang Batak tuh kalau kan ada jokes kodian tuh gini, orang Batak tuh kalau udah berdua pasti nanti ada gitar. Kalau ada Oh, gitar iya, jadi benar, bertiga lama-lama jadi rame gitu. dan itu terbukti. Itu terbukti ya? Itu terbukti. Apa namanya dua atau tiga, Heeh. tahu-tahu jadi trio. Bener. Ada suara satu, suara dua, suara tiga. Enggak, kita tuh Gitu. punya insting untuk tiba-tiba pecah suara, men. Betul, betul. Lo sadar nggak? Bahkan pas lagi meninggal nih. Iya, benar, Lagi benar, meninggal, benar. tangisannya tuh suara satu, suara Pak. dua, suara Bener, Pak. tiga. Ini gitu. gua Merdu. tidak. Ini kita nggak mengada-ngada ya. Orang Batak itu punya insting natural untuk bisa pecah suara. Jadi Jadi musisinya tuh ada gitu. nih ya orang Batak tuh jago nyanyi, kita bisa pecah suara dan kita tuh juga jago berlogika. Nah, Makanya kita banyak yang jadi pengacara Pengacara. karena orang Batak tuh logikanya jalan. betul. Karena kita hidupnya keras. keras bro. Jadi harus bisa negosiasi. Santai kita cuma bisa buat nyanyi doang gitu. Iya, kan? iya. Makanya. Main catur. Main catur. Main Iya, catur. main Kita catur. orang Batak kalau nggak bisa main gitar, nggak bisa main catur, nggak bisa nyanyi, kurang Batak. kurang Batak. Kurang Perlu Batak. dipertanyakan darahnya tuh. Perlu dipertanyakan. Kalau gua nggak terlalu jago main catur karena gua keturunan Sunda. Oh. Nyokap gua Sunda, jadi gua half breed. Nah, gue sebagai purebred Heeh. nggak jago-jago sampai sekarang. Kurang nongkrong sama ini orang-orang lapo Iya, gitu. iya, Kurang iya, nongkrong, iya. kurang Ah, nongkrong ah. dan kurang banyak minum tuak kayaknya. Kurang banyak, Ah, iya. wajib tuh. Tapi kalau misalnya soal B2, nah itu paling penting. Oke, tapi Ya. mungkin kita sebagai orang Batak nih ya, Hah? cukup lucu kalau misalnya kita ngebahas soal politik Amerika juga. Boleh? Boleh, makanya kita bikin biar lucu nih kita ngebahas Boleh. orang Batak ngomongin Ya. politik Amerika gitu Boleh. kan. Heeh. Nah, yang paling lucu sekarang yang gue perhatiin Hmm. itu Kanye West Ya. mau jadi presiden. Heeh, heeh. Menurut lo Heeh. kelucuannya di mana gitu? Kelucuannya adalah menurut gua ya. Jadi baru-baru ini gua baru tahu ada sebuah berita yang ngasih tahu Kanye West itu ternyata bipolar, men. Iya, benar. Jadi Gua Kanye baca West itu ternyata punya gangguan kepribadian. Oke. Jadi dia tuh ternyata bipolar. Mm-mm. Dan itu menjelaskan banyak hal kenapa dia aneh. Iya sih, benar. Lo lihat dari albumnya. Jadi albumnya yang sebelum ini, itu dia tuh savage banget. Savage! Dia albumnya yang sebelum ini tuh kayak savage deh, kata-katanya cenderung kasar, ngebahas hal-hal yang sensitif, kontroversial. Dia Betul. juga bikin banyak berantem sama banyak selebritis. Dia pernah berantem sama Taylor Swift dan yang lain-lain. Betul. Tiba-tiba di album selanjutnya dia hijrah gitu, lo tau gak sih? Iya. Dia jadi kayak Kristennya yang Kristen banget iya, gitu. banget. Dia tuh bipolar. Jadi ternyata gue baru tahu dia tuh bipolar. Nah maksud gue, kalau dia mau jadi presiden sih akan jadi
sesuatu yang aneh aja gitu. Walaupun itu hak dia sebagai warga negara ya. Betul. Bebas dong, mau dia seaneh apapun ya dia boleh aja gitu. Tapi kalau jadi presiden sih aneh banget. Dengan orang yang bipolar aja, dia bisa tiba-tiba bangun. Kayaknya hari ini kita perang sama Cina deh gitu. Semua menteri, gimana Pak? Sorry, gimana? Ya enggak, gue pengen perang aja sama Cina gitu. Biar seru gitu. Biar seru gitu. Maksud gue, dia tuh bipolar dan aneh banget. Dan pasti cost kampanyenya dia murah banget, Pak. Dia udah punya fanbase dong. Oh iya, jelas. Kalau kita tuh punya kampanye tuh suka ngundang artis kan. Ya dia udah artis. Iya. Saya di kampanye saya akan panggil artis, dia keluar masuk lagi saya sendiri. Tapi Sasa aneh sih. Terus dia tuh salah satu orang paling kontroversial, dia pernah statement, anjing ini statementnya bangsat sih. Dia pernah bilang katanya kayak gini, lo pasti ingat. Kanye West tuh pernah dibully se-Amerika karena bilang slavery is a choice. Oh iya, itu gue pernah dengar. Padahal dia orang hitam loh. Padahal kok tuh nenek moyangnya diperbudak waktu itu. Iya, terus dia bilang, menurut gue sih perbudakan pilihan ya. Anjing, dia dibully abis-abisan, men. Dia tuh kayak Donald Trump, tapi belum sampai Donald Trump, tapi udah tinggal segini lah dia tuh. Udah mepet-mepet. Tapi ngelihat kemenangan Donald Trump, dia bisa menang juga loh. Dia bisa menang juga. Asal dia bisa masuk salah satu partai politik, karena justru sekarang dia malah bilang karena dia belum masuk Republik atau Demokrat. Kan kalau misalnya bahasa Inggrisnya partai itu kan party. Betul. Kan ada Democratic Party, ada Republican Party. Nah, dia mau bikin partai sendiri. Namanya Birthday Party. Ini nggak ngelucu. Ini gua nggak ngejayus, ini beneran. Ini beneran. Dia mau bikin partai namanya Birthday Party. Iya. Karena dia katanya kalau misalnya dia bisa jadi presiden, itu akan jadi ulang tahun untuk semua orang. Tapi gue sih nggak berani ngata-ngatain orang kayak gitu ya. Karena terakhir kali orang yang gua kata-katain jadi presiden, men. Siapa? Itu Donald Trump aja. Dulu kan waktu Donald Trump bilang dengan segala idenya dia, semua orang Amerika kayaknya seragam ngetawain dia kan. Lo bisa apa sih? Lo bisa apa sih? Ya bisa jadi presiden. Jadi kalau menurut gue sih, seaneh-anehnya Kanye West, dia tetap punya chance sih. Dia tetap punya chance karena Donald Trump aja bisa. Apalagi dia gitu. Bener sih. Dan ya kita lihat aja Amerika akan jadi negara yang kayak, karena menurut gue tuh yang gue ngeri ya, kalau Amerika tuh makin kesini presidennya makin absurd ya. Yang gue ngeri adalah dia itu adalah negara dengan kekuatan militer, salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Betul. Kita aja nih ngasih pisau ke anak yang labil, kita deg-degan dong. Iya, jelas. Anjing nih, kalau anak labil megang pisau, dia bisa nusuk dirinya sendiri, bisa nusuk orang lain. Apalagi kita kasih tombol nuklir. Orang yang bipolar. Lu bayangin gak, kita ngasih tombol atau otorasi nuklir, Pak. Orang bipolar dia bisa random aja. Ya kayak seperti tadi, bangun tidur tiba-tiba pengen nuklir Cina gitu kan. Dia terlalu aneh, Pak. Bangun tidur dia sarapan yang gak enak atau pengen nuklir Korea Utara. Iya, kita nggak tahu. Lu tahu nggak? Kanye West pernah tiba-tiba dia pengen mengklaim kata Sunday Service. Jadi jadi kan albumnya dia kan kalau nggak salah namanya, pokoknya dia ada Sunday Service, itu dia pengen daftarkan ke hakinya Amerika sebagai hak miliknya dia. Kata Sunday Service, sumpah gua nggak bohong, itu seaneh itu orang itu. Dan dia dibully habis-habisan. Anjing lah, Sunday Service kan punya semua orang, kenapa lo daftarin? Ya lu bayangin kalau dia jadi presiden, Pak. Bisa-bisa semuanya tuh Sunday Service, mau Friday Service juga. Tiba-tiba lagu kebangsaan Amerika jadi hip hop, kita nggak tahu loh. Jadi faster stronger apa itu? Iya, better faster stronger tuh jadi lagu kebangsaan Amerika gitu. Betul. Ngeri. Buat gue Kanye West tuh ada padanannya di Indonesia. Tahu nggak Kanye West Indonesia siapa? Ahmad Dhani. Sama-sama jenius. Jelas. Kalau soal musik, gua nggak. Ya generasi 90-an ya kali nggak ada yang dengerin Dewa tuh nggak ada. Gak mungkin dengerin Dewa. Men, lo kalau lu bohong nggak suka lagunya Mas Dhani, men. Bohong lo nggak suka lagunya Mas Dhani. Ya mungkin yang 2000-an ke atas mungkin lo nggak suka, tapi yang 90-an dari Dewa 19 sampai Dewa yang ada Onca nggak mungkin lo. Bahkan yang generasi sekarang ya lo dengerin lagu-lagunya Mas Dhani yang awal-awal sampai pertengahan. Bahkan di Bintang 5 masih sangar, Pak. Wih, sangar banget, coy. Itu justru yang memperkenalkan gue ke Dewa waktu itu.
Itu tuh bintang 5. Benar. Kan? Gila ya, Mas Ahmad Dhani kayaknya West Indonesia ya. Parah. Gokil. Makanya gue punya prediksi nih, bro. Gue punya Gokil. prediksi, bukan prediksi tapi cukup imajinasi gue gitu. Kalau misalnya Kanye West Benar. itu di Indonesia, Iya. mungkin dia mencalonkan jadi presiden mungkin, Iya. atau jadi wali kota Bekasi. Iya. Dianya gagal, Kim Kardashian jadi anggota DPR. Benar. Iya, make sense juga Make sih. sense juga karena dia kan Make sense. Mulan Jamila jadi anggota DPR sekarang. Iya, benar. Gila sih. Ya, Gila, pokoknya Amerika ya. Bayangin kalau Kim Kardashian jadi anggota DPR, makin berat. Iya. Ya tangan gue langsung begini. Iya, tanggung jawabnya makin berat. Maksudnya membawa tanggung jawab nih maksudnya. Membawa tangan tanggung gua. jawab yang lain-lain. Lain-lain. Gokil sih, politik Amerika sih keren Gila banget sih. Ya mungkin juga nanti di sana dia mungkin kan katanya 2020 kalau nggak bisa, 2024. Iya. Ya kalau misalnya 2024 ya mungkin dia gagal pun mungkin Kim Kardashian jadi anggota dewan. Iya. Bisa juga. Tapi kan Kanye West tuh menurut gue sih dia udah accomplish apapun dalam hidupnya ya. Dia udah jadi salah satu artis yang achieve Grammy paling banyak. Yep. Dia udah pernah menduduki tangga lagu Billboard Top Chart salah satu yang paling panjang. Betul. Accomplishment-nya udah banyak. Dan juga banyak musisi-musisi besar sekarang itu yang dibesarin dia. Benar, gitu. jadi kayak John kayaknya, Legend, betul. gitu-gitu. Dia tuh udah mencapai semua hal. Jadi kayak menurut gue sih masuk ke politik nih buat dia tuh kayak pengen coba sesuatu yang baru aja gitu. Jadi sekalipun Kanye West kalah nanti, dia nggak bakal jadi stres kayak caleg-caleg kita gitu. Lo ngerti gak sih maksudnya? Iya, kayak Kalau apa caleg namanya? kita kan wah jadi gila apa ya? Karena mereka nggak tahu lagi kalau misalnya mereka kalah mau ngapain. benar. Gitu, kan? Kalau Kanye West ya kalah ya keren-keren aja. Ya udah dia tetap jadi musisi. Dia tetap keren aja Kanye West sih. Tapi gue salut sih. Gue selalu salut dengan orang-orang yang absurd kayak gitu sih. Betul. Menurut gue kayak dia punya karisma tersendiri yang bikin emang nih orang sih ngaco, tapi menghibur. Iya, bahkan yang menurut dia serius, Iya. buat kita menghibur banget. Menghibur gitu, kan? banget. Kayak Gokil wah, sih Kanye West sih. Ada gokil. orang lebih absurd daripada gue gitu. Betul. Tapi yang paling keren tuh Kanye West ya gitulah. Absurd dan lagunya juga tetap enak-enak, bahkan lagunya yang sekarang enak-enak kok. Yang lagunya yang sekarang dia tuh jadi agamis banget. Jadi agamis, bahkan jadi agamisnya itu pun juga mempengaruhi stance dia untuk beberapa masalah, contoh vaksinasi. Oh iya. Dia menganggap vaksinasi itu sebagai the mark of the beast gitu kan, yang seperti tato lo tuh. Betul. Nah, Gua ketemu Kanye West ditampar gua nih sama Kanye West nih pasti cetar gitu. Makanya Iya. walaupun namanya mark of the beast ini 666 666 ini gue menemukan ada mispersepsi kalau misalnya di pandangan orang yang menganut agama Kristen. Ya. Gue menemukan ada mispersepsi karena sudah ditemukan apa arti teori mengenai apa arti sebenarnya 666 ini. Ya. Tapi karena ini total politik bukan total religi. Bukan total teologi. Bukan total teologi. Nanti kita off cam aja kita bahas itu ya. Orang Batak kalau ngomong teologi jadi pendeta nanti. Itu dia. Siapa sekarang lo hitung sekarang berapa persen dari semua pendeta yang pendeta yang terkenal ya, bukan pendeta yang terikat di di gereja tertentu, pendeta yang keliling-keliling. Berapa persen orang Batak? Hampir semua sih. Hampir semua. Karena orang Batak tuh kita punya persuasi, Pak. Itu dia. Kita kalau ngomong tuh yakin gitu. Kayak emang udah terlahir untuk public speaking gitu. Memang Pak, orang Batak tuh memang tuh harus diakuin ya, public speaking orang Batak. Kita tuh hebat loh, Pak. Betul. Kita tuh hebat. Kita jago banget berbohong lah gitu. Karena itu art of persuasion maksudnya kan. Betul. Loh, nggak salah dong. Nggak salah. Itu art of persuasion. Kita tuh emang jago banget. Gua nggak tahu kenapa, tapi memang itu ada dalam darah kita memang. Udah public speaking bisa. Pokoknya mulut kita mau dari public speaking, bohong sampai nyanyi, bisa semua. Bisa kita. Walaupun tetap nggak semua sih. Ada teman gue Batak nih. Batak asli dari Medan. Suaranya kayak trompet tahun baru tuh. Ada benar. Juga. Benar. Ada juga. Nah, tapi gue juga menemukan fakta menarik sebenarnya untuk soal Batak nih. Jadi sebenarnya ini cerita dari inang udah gue tante. Itu cerita waktu dia wisata rohani ke Yerusalem. Gitu. Di Yerusalem itu ada satu kayak
kayak prasasti gitu. Ya. Ditulis doanya orang Kristen. Ya. Itu dalam berbagai macam bahasa di dunia. Oke. Gitu. Yang lucunya satu. Kenapa? Bahasa Indonesia nggak ada. Serius lu? Nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Batak ada. Lucu banget. Gila. Bahkan mereka pun kesana nulisnya pakai bahasa Batak ya? Pakai bahasa Batak. Mungkin dipikir karena terlalu banyak wisatawan rohani dan orang Batak datang ke situ mungkin. Gitu. Jangan-jangan tour guide-nya udah tahu. Begitu kita turun dari marganya apa, Pak? Langsung. Ya, kelihatan dari komuk-komuknya ya kan. Betul. Udah kotak gitu kan. Betul. Nah, ini nih Batak nih. Itu kalau yang ngomong sering orang Batak diserang tuh. Enggak juga, temen gue Boris ngomong kayak gitu diserang loh. Diserang, serius? Diserang. Dulu Boris pernah bilang orang Batak bentar, ini Boris namanya siapa deh? Boris Manulang. Oh bukan teman gue. Stand up komedian. Oke. Dia pernah bilang katanya komedian tuh orang Batak mukanya kayak kotak-kotak gitu kalau nggak salah. Diserang. Padahal diserang, ada yang merasa tersinggung gitu. Padahal ini gue kotak nggak sih? Mungkin kalau gue nggak terlalu kotak karena nyokap gue Sunda kali. Mungkin. Kalau misalnya gue, kalau orang Batak lihat gue biasanya langsung nebak. Gue orang Batak. Tapi kalau misalnya orang yang jarang gaul sama orang Batak, bingung. Pasti. Cukup menipu lah ini. Gitu loh. Bahkan gue kadang kayak sering diajakin sholat yuk. Gue nggak sholat. Lah, muka lo sholat. Lo masih mending. Gue bilang muka gue Islam, bro. Jenggot kali. Iya, karena ada jenggot. Kalau gue cukur, gue cupu. Kalau gue giniin juga. Tapi sekarang udah enggak, udah jarang. Karena muka saya sudah banyak di poster wanted soalnya. Poster wanted lah. Betul. Jadi udah nggak ada yang. Udah jadi lagi. DPO ya. Gila nih. Kayaknya mendingan lo aja deh temenin gue di A1 gitu. Boleh kalau. Karena kalau misalnya gue sama Ari terus, Ari setiap episode ngajakin gue mualaf mulu cuy. Lo nggak apa-apa, itu kan kebebasan. Iya. Gue juga sama Habib Jafar selalu diajakin mualaf. Ya? Iya, gue juga ngajakin Habib Jafar. Iya, nggak apa-apa. Terus gantian gue yang coba ngajakin Habib Jafar murtad. Tapi kita sama-sama kuat. Sama-sama kuat ya. Tapi kan jadi asik. Tapi dia nggak ngajakinnya nggak pakai strategi marketing jebakan Batman kan? Oh enggak. Ari tuh pakai itu ya. Malah reunian lu. Udah balik. Gue masih mau main di sini, Ri. Gimana sih? Sibuk udah. Ya masih mau main. Belum main. Ya, orang Batak tuh kalau kurang lucu caranya satu. Harus ada tuak dulu. Nah, itu dia. Tapi kalau ada tuak, video ini tidak ada AdSense-nya nanti. Tidak bisa ada AdSense-nya. Bro. Melanggar moral. Ada info nggak? Ada, bro. Apa nih? Coki mau masuk gerobak pasir katanya, bro. Valid nggak tuh? A1. Sampai jumpa minggu depan. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.